أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا Assalamualaikum ya malaika zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursiduna Syahman sahibuna. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah unsalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abbas 1 MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara ya, dan juga sahabat-sahabat Taiwan, sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Turki dan India, dan juga sahabat di Riyadh ya, di Jeddah ya, di Tamam ya, apa dari semua ya. Pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah ya, bagaimanapun keadaannya, percayalah ya, Allah tidak pernah tidur. Percayalah bahwa dunia ini ada yang mengatur ya. Nah, wabil khusus buat negara Indonesia yang barangkali belakangan ini atau baru-baru ini adalah kita baru melewati adalah fase demo yang luar biasa sahabat ya. Marilah kita jadikan ini sebagai bahan untuk introspeksi. Pada dasarnya tidak ada satu kejadian ya dimanapun di bumi ini sahabat, pada segala makhluk yang ada, la tataharraku zarratun illa biidnillah, kalau bukan dengan izin Allah tidak akan terjadi. Karena sesungguhnya hanya dialah satu-satunya dalam ya, dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Adalah Allah sedang mengajarkan kepada kita, adalah kita sedang ditarik oleh Allah untuk kembali kepada Allah ya. Maka itulah keadaan apapun hari ini adalah yang terbaik kepada siapapun. Hari ini adalah kita hidup, berarti hidup kita lebih baik dari kematian. Tapi kalau ada sahabat kita yang meninggal, percayalah bahwa kematian adalah lebih baik daripada kehidupan kepada dia. Hari ini Anda sehat, maka sehat itulah yang lebih baik daripada sakit. Tapi Anda yang sakit, percayalah itu pun yang terbaik daripada Anda sehat. Ya, segalanya adalah selalu adalah Tuhan yang Maha Kuasa adalah selalu ingin dikenali dalam keadaan apapun.
bagaimanapun adalah tagoyurnya, ada perubahan daripada makhluk ini. Nah, adapun pelajaran buat bangsa Indonesia yang terjadinya demo adalah harus dijadikan oleh kita adalah sebuah pelajaran yang luar biasa, ya, bahwa Allah sedang mempertontonkan, sahabat, segala isi alam ini tidak akan pernah terlepas daripada hukum Allah. Apakah pada jalalnya, apakah pada koharnya, apakah pada jamalnya, atau pada kamalnya. Sebenarnya yang ingin Allah tunjukkan kepada kita adalah af'al dia daripada af'al makhluk. Sebetulnya yang ingin diperlihatkan oleh dalang adalah bagaimana ya, dalang ingin diakui bahwa sesungguhnya tak satupun makhluk yang bergerak di dunia ini, apakah khairihi wa syarihi, sesungguhnya adalah hanyalah dia semata. Itulah maka sebenarnya marilah kita belajar mulai hari ini tidak hanya melihat bergeraknya makhluk atau diamnya makhluk hanya pada diam dan geraknya makhluk. Percayalah tidak ada satupun wayang yang bergerak, sahabat, kecuali ada dalang tadi semua ya. Silahkan kau menyebutnya apa di kalangan manusia, tetapi pada dasarnya tak satupun. Karena pada dasarnya manusia itu adalah la haula wala quwata. Nah inilah kembali bahwa Allah sudah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita, bahwa dialah yang berkuasa, sahabat. Nah, kehidupan ini yang kita sedang jalani ini adalah Allah sedang mempertontonkan segala hal tentang dirinya. Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Seolah-olah dalang yang membuat wayang dan dialah yang melakukannya. Apa-apa yang dilakukannya. Untuk apa? Untuk si wayang menyadari sebenar-benarnya tentang adalah hadirnya dalang. Apakah dalam bentuk apa? Nah disinilah kamu di sini harus memilih. Kamu ingin digunakan oleh dalang apakah pada jalalnya, koharnya, jamalnya atau kamalnya. Nah disinilah bahwa kita adalah disebut jiwa. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawwaha falahamaha pujuroha wa taqwaha. Jadi kita ini bisa digunakan oleh Allah pada pujuroha atau wa taqwaha. Nah disitulah kamu akan dimainkan sebagai apa? Pujurohakah atau wa taqwahakah? Disinilah si wayang. Nah bedanya kita nih wayang yang disebut jiwa. Jiwa itulah maka kita harus bebaskan, merdekakan jiwa itu. Harus kita sucikan jiwa itu. Karena pada saat jiwa itu adalah tidak disucikan, maka dalang akan memainkanmu adalah pada jalal koharnya. Pada perkara yang tidak kamu sukai, sahabat. Ini pahami, ya. Maka inilah sesungguhnya dalam jari kita, sesungguhnya khususnya buat bangsa Indonesia dan secara grup, ya, maupun secara individu buat rakyat Indonesia. Maka Abah mengajak, ini ke depan ini kelihatannya jalal dan kohar Allah akan semakin banyak digunakan oleh manusia. Sehingga barangkali nanti dunia menjadi tidak nyaman tadi semua. Dan kalian pun menjadi tidak nyaman. Mencari makan menjadi sulit dan lain sebagainya. Mari kita rubah paradigmanya. Maka itulah Abah mengajak pada seluruh Indonesia, ayolah bangunlah jiwanya. Dan itulah kenapa para pendiri bangsa dari awal selalu mengatakan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus diluruskan oleh bangsa Indonesia. Dan terutama adalah Departemen Agama, adalah bagaimana membangun jiwa warga negaranya, bukan membangun raganya. Kau siapkan fitness center itu untuk badannya, kau siapkan sekolah itu untuk badannya, kau siapkan pondok juga untuk badannya sebetulnya. Tapi jiwa itu adalah makanannya lain. Sementara dirimu adalah jiwa, bukan badan. Inilah yang harus dipahami. Karena pada saat kau bermanusia badan, maka engkau manusia nafsu. Di sini. Maka disinilah akan terjadi keributan. Karena api melawan api, sahabat. Karena pada dasarnya adalah hakikat dari tubuh kita ini adalah memiliki 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turabun. Alif, lam, ha. Zat, sifat, asma, af'al. Tadi semua, ya. Maka disinilah kenapa Allah mengajak kita untuk bahagia. Dengan qad aflaha man zakah, sudah pasti bahagianya. Sudah pasti untungnya. Orang yang mensucikan jiwanya. Karena dia akan dimainkan oleh dalang pada kebaikannya, jamal dan kamalnya. Tapi kalau dia membiarkan kotor dadanya, waqad khaba man dassaha, dan barangkali pasti ruginya dia. Kenapa? Karena itulah Allah tadi. Wa nafsi wa masawwaha falahamaha pujuroha wa taqwaha. Kau mau dimainkan di pujuroha atau wa taqwaha. Kau mau dimainkan oleh dalang itu sebagai Pandawa atau sebagai Kurawa. Nah inilah kenapa Abah selalu mengajak bahwa marilah kita jadi Pandawa.
Pandawa adalah tidak bersandar kepada senjatanya Krishna, tidak bersandar kepada kekuatannya Krishna, tapi Pandawa 5 selalu bersandar kepada Krishnanya. Nah, inilah juga pelajaran kepada rakyat Indonesia. Dan itulah juga pelajaran yang telah diberikan oleh pendiri bangsa. Kenapa dalam lagu Indonesia Raya itu yang harus dibangun jiwanya? Kenapa harus dibangun jiwanya? Karena pada saat jiwanya sudah terbangun, berarti dia dijadikan Pandawa. Orang yang jiwanya sudah dibersihkan, tazkiyatun nufus, berarti dia sudah dibawa kepada Pandawa. Nah, kalau sudah Pandawa berarti sandarannya adalah Krishna. Artinya kalau sudah dibawa kepada jiwa yang harus disucikan, maka kita dibawa kepada Allah sang dalang. Maka kita akan ada pada kelembutannya dalang. Tetapi pada saat kita tidak membersihkan jiwa, waqad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya. Sudah pasti dalang akan membawa kepada dirimu adalah pujuroha, bukan watakwa. Jadi pada dasarnya bagi dalang, kamu adalah dalang akan memainkanmu tergantung bagaimana keadaan jiwamu. Tadi maka disinilah sucikanlah rumahnya di sini, sahabat. Dan disitulah akan memiliki dampak kebahagiaan pada dirimu, ketenangan pada dirimu, kedamaian pada dirimu. Muncul rezeki karena sajaratin mubarakah sudah tumbuh di dadamu. Tetapi pada saat engkau sebaliknya, jiwamu kotor, jiwamu adalah pada dalam keadaan nafsul amaroh yang sangat kotor, maka otomatis dalang akan menggerakkanmu menjadi rahwana. Nah, disinilah sesungguhnya kita bisa melihat kenapa kata Abbas sekarang ini manusia lebih cenderung adalah sebagai Kurawa. Karena manusia adalah mentuhankan makhluk. Karena manusia sama seperti Pandawa, Kurawa, pada saat dia datang kepada Krishna, Pandawa itu bukan mintanya Krishna, tapi senjata Krishna dan pasukan Krishna. Inilah kisah Pandawa ini dan Kurawa ini sama seperti perang Uhud dan perang Badar. Perang Badar, walaupun dengan kekuatan kecil, inilah sesungguhnya pada saat kau bersandar pada dalang, pada saat kau bersandar pada Allah, pada saat kau bersandar pada Krishna, pada perang Bratayuda itu, maka sesungguhnya aku bukan bersandar pada apapun. Ya, inilah sebetulnya makna la ilaha illallah, itulah yang diperankan Pandawa. Jadi bagi Pandawa tidak ada kekuatan kecuali pada Krishna. Bukan pada senjatanya, bukan pada apanya. Nah, demikian pula sesungguhnya dalam kehidupan kita, bukan pada surganya, bukan pada pahalanya, bukan pada dunianya, bukan pada akhiratnya, tapi pada Allah dalangnya itu. Nah, inilah orang yang sudah berada pada bersama dalang, ya otomatis dia akan berada pada jamal dan kamal Allah, dan dia akan dibawa pada kelembutan Allah. Maka kalau dalam hikam itu adalah Syatoilah menegaskan tentang dijelaskan dalam hikmah ke-63 ya, Syatoilah, malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani kida ilaihi bisalasilil imtihani. Malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani, maka barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya tadi semua, kelembutannya tadi semua, berarti kamu sudah memandang adalah pada jiwamu, bukan pada badanmu tadi semua. Kau sudah memandang ruhmu, bukan pada jasadmu. Kau jadikan ruhmu sebagai imammu, maka sesungguhnya kalau di hikmah ini adalah malam yukbil Allah bimulatafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa yang tidak datang kepada Allah, menghadap Allah kepada halusnya Allah, maka jamalnya dan kamalnya Allah maksudnya, maka engkau akan ditarik pada jalal dan koharnya, kesulitan, masalah. Jadi gini, selama kamu adalah pada saat engkau adalah bisa bersyukur dengan segala kelembutan Allah, merasakan bahwa segala terutama dan nikmatul ijad kau diciptakan sebagai manusia, bersyukur, maka Allah akan membawa kepadamu adalah kepada jamal dan kamalnya, kelembutannya, kasih sayangnya. Tapi kalau tidak demikian, kalau berdasarkan hikmah ini adalah maka dia akan ditarik oleh Allah ke dalam rantai ujian. Tadi ada dikatakan adalah kida ilaihi bisalasil imtihani, maka Allah akan menariknya kepada jalal dan koharnya. Maka kejadian negara kita, kejadian di dunia dimanapun sahabat, terjadi pembunuhan, terjadi pembantaian, terjadi demonstrasi, terjadi ada dua kelompok yang sedang tawuran berantem pada dasarnya, atau terjadi pada saat sekelompok mendapatkan ketenangan, kedamaian, kelebihan, rezeki yang banyak, tapi di sebaliknya kekurangan, kelaparan, masalah. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Maka
Kata Allah, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang melalaikan sadar kepada Allah, maka akan ditarik kepada kehidupan yang sulit. Jadi boleh disimpulkan sahabat, maka sesungguhnya tidak ada yang buruk dalam hidup karena semuanya pelajaran. Ya, maka di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang. Terang-terang kolentrang si londok paeh nunutan ikusrukana durukan saat gobang kabuyutan. Nah, itu terang-terang kolentrang itu seolah perang Bratayuda. Kita setiap hari sebetulnya sedang perang Bratayuda. Di dalam diri kita sendiri, silakan kamu buktikan. Pada saat kamu punya masalah, maka kamu berperang dalam pikiranmu itu. Antara apakah melakukan begini atau tidak begini, apakah melakukan begini atau tidak begini. Nah, disitulah bahayanya manusia. Pada saat dia berada pada lautan adalah bala, lautan manusia jasad, maka dia akan digeret kepada persoalan, sahabat. Jadi kalau seandainya Abah simpulkan teman-teman semua yang bertanya pada Abah, ya, apapun persoalan kalian itu ada karena kalian adalah kita telah menjauhi Allah, ya. Kita lupa pada dalang. Dan kita manusia sekarang ini kalau Abah lihat, silakan bahkan di kalangan awam, kalangan pemerintah, kalangan siapa, sadar nggak sadar mereka itu menjadi kurawa. Kurawa itu apa? Mereka yang selalu melihat adalah makhluk Allah, kurawa. Ya, yang mereka lihat dalam bekerja itu adalah uangnya. Maka itulah karena mereka targetnya uang, maka cara nggak peduli bagi mereka. Nah, inilah kurawa. Walaupun lewat korupsi, walaupun lewat nipu, walaupun dengan cara yang batil, itulah kurawa. Dan sekarang hari ini kalian bisa menyaksikan. Dan Abah sudah kenapa banyak kemarin yang berkata, kok Abah tahu bahwa Mataram akan kerendam, bahwa di sini akan ada longsor, bahkan hari ini akan ada demo, kemudian terjadi kebakaran di mana-mana. Kan Abah sudah ngomong beberapa bulan yang lalu. Karena mudah dibacanya. Karena semua isi alam ini adalah alam menggambarkan kepada kita. Bagaimana? Sama saja seperti BMKG, dia menemukan titik api. Kata BMKG, saya menemukan titik api di daerah Riau. Saya menemukan titik api di daerah daerah ini, daerah itu. Sebetulnya sama. Ahli ruhani juga sahabat bisa melihat berita yang akan terjadi itu pada alam tadi semua, ya. Alam menggambarkan apa yang sedang terjadi. Kalau yang nampak api berarti yang akan timbul adalah pertengkaran. Yang akan timbul adalah demonstrasi yang anarkis. Maka Abah sudah sampaikan kan sebelumnya. Bahkan tentang tentang Seritek dan lain sebagainya Abah sudah bicara di awal tahun, ya. Termasuk juga kata Abah bahwa bulan tanggal 27 Juli 2025 adalah kita ini sekarang bukan lagi kita yang lama. Bahwa dunia kita ini sudah mulai dunia baru. Cuma kalian belum nggak paham tadi semua, ya. Maka inilah yang Abah ingin mengajak kepada kita, karena harus selalu husnudzon, karena marilah segala sesuatu apapun yang terjadi buat negara kita, karena akan berdampak pada diri kita, maka marilah kita pandang ini adalah tiada satupun yang terjadi la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tapi sayangnya, inilah yang sebagaimana Abah pernah sampaikan, Allah akan menarik manusia itu pada kesulitan. Kenapa? Karena supaya diingatkan manusia itu sadar tentang ada Tuhan. Karena manusia itu pada dasarnya, pada saat dia terpuruk ke bawah, dia butuh Tuhan. Pada saat dia sakit, dia butuh Tuhan. Pada saat dia punya masalah, dia butuh Tuhan. Abah yakin sekarang Pak Saroni akan menjerit hatinya. Dia butuh Tuhan. Ternyata maaf dengan segala kekayaannya, kesombongannya, dia punya daya sekalipun. Ternyata yang kaya itu hanya Tuhan. Allah bisa menghilangkan kekayaan kamu dalam sesaat. Maka itulah, jangan kalian mau kaya bukan dari Allah. Karena Allah bisa menghilangkan apapun. Ilmumu dalam sekejap. Kekayaanmu dalam sekejap. Hidupmu dalam sekejap. Mari kita ambil pelajaran apa yang terjadi. Dan ini jilidnya belum selesai. Abah katakan. Belum selesai. Tetapi kita adalah bagi orang yang sudah jiwanya luas, tidak ada masalah. Karena engkau tidak akan terpengaruh dengan, kan ini alam sedang tagoyur nih, manusia sedang panas. Kemudian pekerjaan sedang berkurang. Karena memang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Allah akan menguji kita karena perbuatan kita. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudikohum ba'dalladhi amilul allahum yarji'un. Dikatakan oleh Allah. Telah nampak kerusakan. Doharol pasadu fil bahri wal bahri. Kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat,
aidin nas, ya. Sebab disebabkan karena perbuatan manusia. Jadi kalau begitu manusia kan tidak, yang dikatakan la haula wala quwata itu, ya. Nah, di sini bagaimana maksudnya? Allah mengatakan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Nah, itulah yang kata Abah. Manusia itu adalah, kalau kamu sudah kembali pada la haula wala quwata, aman. Tapi pada dasarnya manusia itu adalah diberikan oleh Tuhan dari wa nafsi wa masawaha. Allah mengilhamkan, memberikan kekuatan kepada si nafs, si jiwa. Maka itulah si jiwa itu merasa jadi Tuhan. Inilah manusia nggak sadar hidup di alam dunia ini merasa jadi Tuhan. Dia punya hidup. Maka kata apa? Manusia yang punya hidup dan tidak menyadari hidupnya dihidupkan, hidupnya akan menderita. Karena dia mengakui hidup itu milik dia. Maka dia, Allah akan berikan, aku berikan akibat. Maka marilah kita sekarang ini benar-benar adalah khususnya buat Indonesia, bangkitkan. Sadarkan jiwa kita. Bangunkan jiwa kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, barulah raganya. Jangan dibalik, Pak Prabowo. Wahai pemerintah, jangan dibalik. Ya, buat apa kau berikan makan gratis, gizi gratis? Nggak ada gunanya. Kau kaya apapun, kau bangun badannya. Selama jiwanya bangsat. Jadi apapun kamu tetap bangsat. Ya. Kau berikan walaupun katanya tujuannya adalah untuk supaya mereka cerdas, pintar tanpa jiwa yang benar jadi barsiso. Jadi disinilah persoalan, bukan masalah pintar. Inilah kenapa sekarang banyak orang pintar yang meminteri. Karena tadi ilmu diberikan kepada orang yang jiwanya hancur, yang jiwanya mati. Maka ilmu itu makin dahsyat menghancurkan manusia. Baik ilmu agama maupun ilmu umum. Karena sekarang ini Abah juga menyaksikan ilmu agama juga sudah dikuasai oleh orang-orang yang ilmu itu dikuasai tapi jiwanya kotor. Jiwanya kotor. Sehingga ilmu itu seharusnya al-ilmu nurun, cahaya, maka ilmu itu menjadi kegelapan. Maka inilah tidak sedikit maaf hari ini. Manusia terhijab, disebut hijab nuronia. Ada hijab zulmania, ada hijab nuronia. Hijab nuronia adalah hijab yang datang dari kekayaan, dari jabatan, dari ilmu. Tapi jiwanya kotor. Itu hijab sebetulnya. Orang yang memiliki ilmu hari ini, maaf, ya, dia tidak akan pernah merasakan sebagai hijab. Karena datangnya ilmu. Itulah yang disebut hijab nuronia, hijab berupa cahaya. Orang yang kaya tidak akan pernah merasa terhijab. Karena kekayaan itu menyenangkan. Karena ilmu itu menyenangkan. Ya, karena harta itu menyenangkan, jabatan itu menyenangkan. Padahal itu hijab. Hijab yang tidak dirasakan sebagai hijab, itulah hijab yang paling bahaya. Tapi hijab berupa kemiskinan, penyakit, masalah, itu mudah. Maka tadi, orang-orang yang arif lebih suka mereka itu diberikan hijab berupa penyakit, diberikan kesusahan, diberikan masalah, dan dengan masalah manusia mudah kembali pada Allah. Ingat, itu sahabat. Ya. Dengan masalah kita mudah, dengan penyakit mudah kembali pada Allah. Tapi orang yang punya kekayaan, orang yang punya ilmu, orang yang punya kedudukan, justru itulah hijab nuronia. Hijab berupa cahaya. Bahkan dianggap hijab sebagai kemuliaan. Inilah yang bahaya. Maka itulah para pendiri bangsa, bukan badannya. Makanya saya ingatkan Pak Prabowo berkali-kali. Ya. Bukan makan gizi gratis. Buat apa badannya dibangun? Buat apa sekolah bangunannya dibagus-bagusin juga? Kalau jiwanya mati. Itulah yang penting. Jiwanya. Dan pendiri bangsa sudah mencanangkan adalah jiwa. Dan Allah dalam surat Ar-Rum ini menjelaskan tentang orang yang jiwanya mati. Akibatnya apa? Dhaharul fasadu bil bahri wal bahri. Terjadilah kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, kata apa? Oh, orang banyak tanya, kok kenapa Abah tahu sih mau ada tsunami, mau ada apa? Mudah bacanya. Begitu lihat perilaku manusia, akan datang air. Begitu lihat perilaku manusia. Sekarang sholat, orang sholat, tapi tidak sholat. Karena mereka adalah, maka tidak mengerti innama ya'muru masjid Allah. Ya. Mereka berlomba-lomba membangun masjid, bagus-bagusan masjid, megah-megahan masjid. Bahkan di Lombok itu, dijadikan provinsi 1000 masjid. Tapi itulah menjadi biang. Itulah menjadi biang. Itulah kenapa Abah diundang oleh para aulia Lombok untuk hadir di Lombok. Ya. Karena tadi Lombok itu bukan cabai. Lombok itu lurus. Kembalikan lurus.
Semua ya. Inilah manusia berlomba membangun masjid, tapi sebenarnya jiwanya belum menjadi masjid. Tadi semua ya. Karena innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Pahami ya sahabat. Kau semakin banyak masjid yang kau bangun dan dijadikan masjid itu hanya alat, adalah bahkan alat perpecahan hari ini. Ya, mari kita kembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya dari semua ya. Kalau tidak, semakin banyak masjid yang kau bangun, semakin banyak bencana yang akan muncul. Kalau kau tidak gunakan masjid itu, ya. Karena yang harus dibangun masjid dalam jiwa. Itulah kenapa dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Ya'muru, masdarnya ada imarah. Sekarang diartikan innama yu'ammiru masajidallah. Masdarnya adalah takmir. Akhirnya sekarangnya muncullah takmir-takmir masjid. Tapi itu tidak pernah bisa mendamaikan, memadamkan api amarah yang ada pada diri. Nah inilah yang harus kita rubah hari ini. Kalau tidak, maka manusia-manusia yang digunakan oleh Allah pada jalal qaharnya semakin banyak. Maka pada saat manusia digunakan sebagai jalal, karena tadi bagi Allah siapapun kamu mau jadi apa silakan. Kau ingin memainkan jalalku, kau ingin memainkan qaharku, silakan. Dan tsunami, banjir, longsor, bencana alam itu qahar Allah. Ingat itu, paksaan Allah. Kenapa? Kita yang mengundangnya. Tadi semua ya. Inilah sifat qahar Allah yang luar biasa, bisa menghancurkan atau menjadikan mahfud pada dirimu sebagai menghancurkan apapun yang datang menyerang pada kalbumu, itu dengan qahar Allah juga. Jadi silakan kata Allah, kau menggunakan apa aku ini? Di sisi mana kau gunakan aku? Jalannya. Nah inilah maka Syaikhullah ingatkan adalah dalam hikmah ini adalah begitu jelas pada kita adalah kalau manusia adalah dia tidak mau datang pada Allah dengan kelembutannya, maka Allah datang kepadanya dengan kekasarannya. Tadi semua adalah dengan ujiannya. Inilah yang dijelaskan dalam hikmah yang ke-60 tadi ya. Mana barusan yang ke-60 dijelaskan adalah 63, maka malam yukbil Allah bi mulatafatil isani kida ilaihi bisalasil imtihani. Barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan halusnya kebaikannya, maka dia datang kepadamu adalah dengan rantai ujian. Itulah sahabat. Jadi kalau begitu, siapa yang buat masalah? Siapa yang mengundang masalah? Tadi semua. Karena pada dasarnya bagi Krishna, kau berpihak pada makhlukku, ciptaanku, senjataku, pasukanku, ataukah kau bersandar padaku? Nah itulah sebenarnya yang ditonjolkan. Dan disinilah ada hijab Nuroniyah dan Zulmaniyah. Bagi sahabat-sahabat miskin itu biasanya hanya hijab Zulmaniyah. Semiskin apapun kamu lebih selamat daripada mereka yang berilmu dan kaya, berkuasa, tapi jiwanya kotor. Kenapa? Mereka tidak akan pernah akan kembali pada Allah karena merasa bahwa mereka sedang mulia. Mulia dengan ilmunya, dia nggak sadar Barsiso. Mulia dengan hartanya, dia nggak sadar jadi Salabah dan Korun. Mulia dengan jabatannya, dia nggak sadar jadi Fir'aun. Inilah yang terjadi. Kenapa Allah ada kisah tentang Barsiso, Salabah, Korun, dan juga Fir'aun? Itu sebetulnya tentang siapa jiwa, tergantung kamu yang memilihnya di mana. Maka di surat Ar-Rum tadi Allah menjelaskan tentang Duharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kata Allah bahwa terjadilah kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Tadi semua. Berarti kita lah yang telah tadi kata Allah. Karena kita ini wa nafsi wa masawaha falahmaha fujuroha wa taqwa. Silakan kata Allah. Kata dalang, silakan. Kau mau memerankan Arjuna, kau memerankan Rahwana. Bagi aku akan memerankan kalian dua-duanya, semuanya juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arjuna, Pandawa maupun Kurawa, aku yang memerankan kata dalang. Aku yang mainin tadi semua. Khairihi aku, wasyarihi aku. Tapi kau mau pilih yang mana? Aku akan mainkan dirimu, apapun yang pilihanmu. Maka disitulah seolah-olah kita nih, qad aflaha man zakaha. Sudah pasti beruntungnya orang yang memilih mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sudah pasti ruginya yang membiarkan jiwanya adalah kotor. Karena dalang akan memainkan kamu pada sisi Kurawa. Dan cirinya manusia Pandawa dan Kurawa tergantung. Kalau di dalam dadanya itu makhluk, maka kau akan main Kurawa. Maka selalu dalam hidupmu yang dicari adalah jabatan, kekuasaan, maupun ilmu.
Tapi ilmunya adalah bukan untuk ilmu nafe, bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang cahaya buat menerangi dirinya dan orang lain. Ini yang terjadi hari ini, sahabat. Maka apapun yang terjadi demo kayak apapun, maka nanti kalau seandainya jiwa-jiwa manusia ini oleh negara tidak dirubah, maka akan muncullah sebetulnya. Abah sering pernah katakan, iblis itu wujud, jin itu wujud tadi dalam wujud manusia. Iya, wujudnya saja manusia. Itu kan iblis pernah berkata pada Nabi Muhammad. Pada satu saat iblis itu datang pada Nabi Muhammad. Tadi, ya, kemudian dia berkata, Muhammad, nanti di akhir semuanya adalah wujudnya seperti kamu, tapi dalamnya aku, kata iblis itu. Sahabat, akulah mereka. Mereka adalah anak-anakku. Tadi semua, ya. Dan lihatlah sekarang hari ini. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Dikisahkan itu seolah-olah terjadi di hari setelah kiamat gitu, di surat Ibrahim itu, di mana manusia-manusia yang tadi kurawa tadi mengejar-ngejar iblis kayak gitu. Iblis ngomong, kenapa kamu marah pada aku? Tadi semua Tuhan menjanjikan sorga padamu, Tuhan menjanjikan kedamaian padamu pada saat kembali pada Tuhan. Seolah-olah Krishna menjanjikan kemenangan dalam perang kepadamu, tapi kenapa kau lihat senjatanya Krishna? Tadi semua, kenapa kau salahkan aku sekarang, kata iblis. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Manusia itu ngejar-ngejar iblis. Kata iblis, ngapain lu ikut-ikut saya? Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa pada dirimu. Tadi semua, itu pada hakikatnya pada diri kita hari ini sebenarnya. Surat Ibrahim 22 itulah kepada kita hari ini. Kita mau seperti apa hidup ini? Karena Allah dalam akan memerankan kamu, akan memainkan kita sesuai dengan jiwa yang kita pilih. Maka itulah kenapa kita harus tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Karena kalau tidak, berarti kita akan ada falhamaha fujurah tadi semua. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya. Kenapa untung? Abah sudah jelaskan. Karena orang yang sudah tadi man dakhalahu kana amina, berarti dia sudah beruntung. Pada saat nur Allah tadi sudah tajalli, sudah masuk ke dalam dadanya. Maka pohon sajarotin mubarakah, dia akan tumbuh. Sajarotin mubarakah, zaitunati la syarqiyati wal gharbiyah, yang zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat, tumbuh di dadamu. Maka dadamu sekarang menjadi lebar. Tadi semua, ya. Maka itulah ketidakbahagiaan manusia adalah disebabkan, kata Abah, bagaimana kamu akan bahagia dengan botol seperti ini? Jadi intinya manusia yang jiwanya kerdil, jiwanya kotor, ciut seperti ini, maka masalah sekecil pun seperti neraka. Itulah persoalan. Dan dia tidak akan bisa bersyukur karena dia selalu melihat perkara yang besar. Dia menunggu perkara yang besar untuk bersyukur. Padahal Nabi sudah bersabda, malam yaskuril qalila, lam yaskuril katsira. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar. Karena rezeki, kebahagiaan, ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari sebenarnya. Karena ketenangan, kebahagiaan, rezeki itu Allah. Pada saat kamu bersama Allah, bersama ketenangan, itulah Allah. Bersama itulah surga, itulah kedamaian, itulah rizki. Karena Allah itu Ghaniyun, Allah itu Mugni, Allah itu Razak, Allah itu bahkan Aziz, Jabar, Qahar. Allah juga Muhaimin. Allah itu Rauf, Allah itu Ghafar, Allah itu Tawab, Allah itu Afu. Afuun Karim, Ghafurur Rahim, Raufur Rahim. Semua, ya. Jadi intinya adalah silakan muka. Inilah. Maka Allah, kenapa banyak menggunakan kata lao? Dan inilah tentang kenapa Allah pun berfirman, la ikraha fiddin. Agama itu ada paksaan. Silakan wahai hambaku, kau mau jadi Rahwana, silakan aku mainkan. Hai hambaku, kau mau jadi Arjuna, aku mainkan. Aku memainkanmu tergantung bagaimana keadaan jiwamu itu. Begitu maksudnya. Kalau kau adalah aku, maka kaulah, akulah kebahagiaanmu. Itulah sahabat kisah Mahabharata itu, perang Bratayuda itu terjadi pada tubuh kita, di mana ada Pandawa dan ada hizbus syaiton, ada hizbullah pada diri kita. Maka inilah Abah subhanallah, bah saya ingin banyak duit, bereskan jiwamu. Bah saya ingin beres apa hutang, beres hutang, bereskan jiwamu. Bah saya ini selalu pusing, melulu ada masalah, bereskan jiwamu. Bah saya ini sempit dalam segala urusan, bereskan jiwamu. Karena pada saat jiwamu sudah luas seluas ini, dibandingkan ini, maka kebahagiaanmu akan seluas ini. Percaya. Karena pada dasarnya
Inilah sang kehadiran selalu ada dimanapun ruang kau siapkan. Sama seperti setrum PLN, kata Abah, kau 5 watt, aku berikan kamu hanya 5 watt. Tapi kalau kau 10 watt, aku berikan 10 watt. Tanpa usah kau minta, karena aku sang kehadiran. Itu loh. Bismillah. Sama seperti gelas ini. Abah minum segini, maka udara masuk segini. Abah minum segini, maka udara masuk setengahnya. Abah habiskan air ini, udara otomatis penuh. Isi itu selalu ada karena dia sang kehadiran. Nah, inilah paradigma yang harus dirubah. Bukan cari-cari isi. Bukan cari-cari isi. Itulah tentang lebaran. Itulah kenapa kita pada saat kita sedang, udah sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, kenapa di Ramadan ada Id? Ada Yaudu, lebarkan supaya lebaran. Ada ya, itulah kembali Id itu. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrahmu itu ini. Jiwamu itulah si fitrah itu. Karena sebenarnya dirimu adalah si jiwa. Si jiwa itulah si ruh. Yang sekarang sudah menjadi kerdil. Ruhnya mati. Tadi semua. Karena yang selalu dicari isi. Tapi nggak peduli. Padahal tanpa ada Allah, tidak ada segalanya. Nah, inilah. Maka kejadian demo kemarin, persoalan kemarin, pada dasarnya adalah pelajaran kepada kita. Ya, pelajaran berharga. Kamu mau jadi apa? Gitu loh. Dan Dalang kan siap memerankan. Dan bagi Dalang memerankan Rahwana bahagia. Bagi Dalang memerankan, bagi Dalang gak ada masalah. Yang jadi masalah kita. Maka tadi, Allah gak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kita. Allah gak butuh saum kita. Kita yang butuh saum kita. Gitu loh. Allah gak butuh pada makhluk. Kita yang butuh pada Allah. Itulah kenapa para ulama, para aulia tidak mau doa. Doa itu bagi mereka yang sudah kesadarannya tinggi. Tetapi bagi orang yang masih di bawah, doa itu adalah wajib. Kenapa? Minimal kamu itu merasakan fakir. Jadi minta itu kepada orang yang sudah cukup sekalipun. Bukan meminta karena membutuhkan. Tapi untuk menunjukkan, aku fakir ya Allah di hadapanmu. Yang kaya hanya engkau. Yang berkuasa hanya engkau. Yang segalanya hanya engkau. Aku meminta itu karena aku fakir. Itu boleh berdoa kalau begitu. Merasakan kefakiran diri kita. Jadi 1000 pertanyaan kepada Abah tidak akan jawab. Karena persoalannya satu persoalan. Itu kata Allah. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan dzikir kepada diriku, maka aku berikan hidup yang sempit. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syatailah dalam hikmah yang ke-63 tadi. Adalah katanya adalah malam yukbil Allah bimulatafatil isani kida ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya. Tadi. Malam yashkuri ni'am faqad ta'arradu li zawaliha. Siapa yang tidak bersyukur, sebenarnya dia sedang melepaskan nikmat itu. Paman sakaroha, barang siapa dia bersyukur, syukur itu apa? Terbuka. Makanya lain syakartum la'azidannakum. Yang syukur akan ditambah. Artinya apa? Pada saat terbuka, maka segalanya kelihatan oleh kamu. Walain kafartum, pada saat tertutup, terkoper. Kafir itu terkoper. Seperti Abah memasukkan ke dalam ini. Yang ini, masukin ke dalam ini. Ini kafir. Botol kafir, terkoper. Inilah, orang ini, kalau kafir itu Hindu, Buddha, ini kemana-mana larinya. Tadi semua. Tertutup. Tidak mampu menyaksikan Allah seperti Kurawa. Kurawa, karena dia lihat perang lawan Pandawa. Dia pikir, nah gitu. Yang hebat itu senjata. Dia pikir yang hebat itu pasukan Krishna. Itulah bodohnya Pak Kurawa. Dan bodohnya kebanyakan manusia hari ini. Yang sudah lihat makhluk, surga, neraka, pahala, hari semua. Dunia, harta. Nah, itulah akhirnya. Padahal Allah berikan ujian pada kalian. Susah apa senang? Kamu pilih senang. Ada lagi menolak susah. Padahal Allah sedang mengujimu. Susah, senang, atau aku. Gitu. Nah gitu, kata Allah. Apakah untung apa rugi? Orang bingung di hadapan. Untung, aku suka untung. Aku benci rugi. Padahal dia sedang ujimu. Kau ternyata memilih untung daripada aku. Kau takut rugi daripada aku. Apakah engkau hidup atau mati? Kau pilih hidup. Padahal seharusnya kau pilih Allah. Kalau kau pilih Allah, tidak akan ada mati. Enggak di sini. Al-mu'minuna la yamutuna.
Balian kiluna min daril fana ila daril bako. Itulah kenapa alam ini wajib tagoyur, rubah antara ada dan tidak ada. Kau suka ada, nggak suka tidak ada. Kau suka banyak, nggak suka sedikit. Itulah si jiwa yang tidak paham, dia akan selalu melihat ini kayak Kurawa. Yang dilihatnya itu makhluk terus tadi semua. Tapi kalau orang yang sudah melihat Pandawa, karena dia ngerti kalau makhluk ini tagoyur selalu berubah ke kiri dan ke kanan antara wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam. Dia pegang Allah, lu mampah tengah lengkah. Karena Allah sekali ada, tetap ada. Tuh. Sekali hidup, tetap hidup. Sekali wujud, tetap wujud. Maka dia pilih Allah. Bukan surga, bukan neraka. Pahami, sahabat. Surga neraka dualisme ini sebetulnya hanya sengaja oleh dia ujian. Kayak Allah sedang nyanyi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kamu pilih yang mana? Tuh. Padahal bukan madu, bukan racun. Aku pilih engkau ya Allah. Dan kalau kau pilih Allah, kau dapat madu. Dan madunya banyak. Dan madunya abadi. Madunya tidak akan habis. Karena sekarang rubah. Yang kau pandang tadi adalah sebagai makhluk, kawan, syai'in. Sekarang menjadi Ainullah. Sekarang adalah menjadi Nur Muhammad. Wujudullah. Dan dia bako. Itulah maksudnya. Surga itu makhluk. Tapi dia kekal. Kalau sudah Allah dulu. Makanya Allah dulu, barulah kekal surga itu karena Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Maka lebih beruntung kalian yang hari ini adalah hijab zulmania. Miskin, hijab zulmania. Rugi, hijab zulmania. Ditipu, hijab zulmania. Yang begitu-begitu mudah bagi kamu untuk datang. Tadi, terang-terang, kolentrang, silondok, paeh, nunutan, ikusrukana, durukan. Itu kisah di Sunda. Itu seorang aulia yang menulis itu. Terang-terang, kolentrang, kayak orang berperang setiap hari itu. Kayak perang Mahabharata. Akhirnya karena dia lupa pada Allah, dikusruk pada durukan. Masuklah dia ke dalam api karena dia ngantuk. Mati, jiwanya mati. Masuklah dia ke dalam api. Dikusruk karena durukan. Tapi biasanya kata dia, dikusruk karena durukan. Saat gobangka buyutan, gobangnya apa? La ilaha illallah. Jadi pada dasarnya segala apa yang membuatmu musibah, percayalah. Itulah sebetulnya adalah pintu untuk kembali pada Allah. Karena dengan cara itulah, maka Abah sering ceritakan ada teman Abah yang dulu gondrong, preman, pada sakit-sakit gigi dia bilang, Allahu Akbar Abah, Allah hai. Kata Abah mudah-mudahan sakit giginya makin panjang. Ternyata kamu itu Wan, Allah tuh suka dengan sakit gigi kepadamu. Kenapa? Kamu baru ingat Allah ketika kamu sakit gigi. Maka sahabat, jangan bangga dengan kaya. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Jangan bangga dengan jabatan. Karena itu hijab nuronia. Hijab yang justru tidak membuat orang kembali pada Allah. Dia merasa. Itulah. Kata Korun. Wa ma'utituhu ala ilmin ini. Ini hasil ilmuku. Ini hasil karyaku. Ini perbuatanku. Nah itulah yang terjadi hari ini. Cukuplah Mas Eko. Cukuplah Mas itu menjadi pelajaran pada kita semua. Tidak ada yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Bukan uangmu. Bukan jabatanmu. Bukan apapun. Kembalilah pada Allah. Tapi Abah percaya Mas Sahroni sekarang pasti akan kembali pada Allah. Mas Eko akan segera. Kalau kemarin barangkali Allah itu hanya main-main. Sekarang insya Allah dia akan lebih datang pada Allah. Mas Uya Kuya juga sama. Dia akan kembali pada Allah. Tapi itulah memang. Syaikhullah sudah mengatakan. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan tidak menghadap Allah dengan halusnya kasih sayang Allah. Maka Allah akan menariknya pada rantai ujian. Itulah yang Allah katakan. Doharul fasadu bil bari wal bahri. Dari semuanya. Bima kasabat aidin nasi, akibat perbuatan kita sendiri ya. Maka itulah sahabat, dan khusus buat pemerintah Indonesia, karena tangan kita ini adalah bertuliskan seperti lafaz Allah ya. Ini adalah jempol adalah ulama, ini adalah telunjuk adalah umaro ya, ini adalah agnia, ini adalah pukoro, ini adalah masakin. Jadi 5 ini unsur ini Pak Prabowo. Kalau seandainya unsur ini bersatu, maka inilah kenapa jempol besar dari perlambang ulama. Ulama itu yang begini, ulama. Tapi sekarang ini adalah banyak ulama, ularma dari semua ya. Mereka hanya berilmu, tapi tidak takut pada Allah. Itulah Abah sudah ajarkan kemarin tentang khosyah dan khauf dari semua. Ya. Bagaimana? Yang disebut ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah, bukan takut pada jabatan, bukan takut pada kedudukan. Bukan takut pada manusia. Bukan takut dijauhi oleh manusia. Tidak.
Yang dia takuti hanya Allah. Dan sekarang ini Abah sedih dengan PBNU, ya. Karena mereka justru sekarang ini sudah jauh daripada ulama-ulama yang takut pada Allah. Roisnya, ketua PBI, maaf, ya. Nah, inilah kenapa menyedihkan buat bangsa Indonesia. Ya ini, lihatlah keulamaannya mereka itu. Apa yang terjadi dengan rakyatnya. Ya, tadi Imam Ghazali sudah mengatakan rusaknya rakyat karena rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Jadi kerusakan rakyat semua ini ulama lah. Kalian yang mengaku majelis ulama hanya bermain-main sertifikat halal, jual sini jual sana, justru persulit dari semua. Ya, seharusnya adalah inilah kadang-kadang, aduh, akhirnya manusia ini disuruh duduk di majelis ulama. Harusnya adalah bagaimana seharusnya sertifikat halal itu digunakan. Tapi ini kah dijadikan pintu ladang untuk mempersulit orang. Tapi tujuannya bukan ingin membuat segala sesuatu halal. Dan ingatlah, dalam ilmu fikih itu, dalam kita usul fikih adalah halal itu, ini orang-orang sekarang ini terlalu mencari-cari masalah. Ya. Padahal tadi, kalau vaksin itu walaupun dari babi sekalipun, kalau dia bukan babi dan niatnya nggak makan babi, kalau ilmu fikih, ngapain kamu cari-cari? Nah inilah kalau bangsa-bangsa yang kayak begini nih, yang pemahaman agamanya udah kayak Bani Israel tadi semua. Udah dikasih mudah, cari yang sulit. Akhirnya mempersulit diri. Ya. Karena sebetulnya bukan mempersulit diri, tetapi karena tadi, kesulitan itu dijadikan ladang buat dia adalah untuk menerima benefit. Ini yang terjadi hari ini. Makanya hancuranlah MUI-nya harusnya dibubarkan saja itu. Karena itu juga yang mendirikan Pak Harto kok tadi semua. Ya. Jadi maaf ya, PBNU juga ini harusnya adalah diresapel nih orang-orangnya tadi semua. Karena yang diurus tambang bukan umat tadi semua ya. Makanya manusia jiwa-jiwanya sekarang hancur. Kalian bertanggung jawab tadi, karena Imam Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Itulah kenapa begini. Ini jempol harusnya ulama. Maka ulama dan ini ada telunjuk adalah agnia, umaroh. Makanya ulama dan umaroh itu harusnya begini. Harusnya begini. Ya, ulama dan umaroh. Maka kalian lihatlah ke Candi Buddha, ke Borobudur, kata Abah. Tadi, di bawah itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Maka patung Buddha itu di bawah tangannya pertama begini. Telungkup, terus terbuka. Terus begini, kholwat. Terus apa? Begini. Penjagaan. Terus begini, pengajaran. Ini sebetulnya di Buddha sekalipun harusnya ulama dan umaroh itu satu. Circle seperti ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agnia yang di tengah ini supaya mengeluarkan zakat. Untuk apa? Buat si fuqara wal masakin selamat. Karena ulamanya yang benar akan membawa kepada memberikan contoh yang teladan kepada umaroh, maka agnia selamat, fuqara wal hari ini agnianya celaka itu tadi kayak siapa? Agnianya celaka. Akibatnya fuqara wal masakinnya tadi yang harusnya diberi, dia maksa ngambil sendiri. Itulah dulu pernah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq perang Tabuk kalau tidak salah, diperangi orang-orang, zakat itu dipaksa. Sahabat. Ya, sekarang pajak yang dipaksa. Sampai tanah, lahan yang tidak digunakan, itu diambil negara, itu kacau. Rekening yang 3 bulan tidak berputar, diambil negara. Tadi semua. Ini udah nggak beres. Akibat apa? Lemah ulamanya. Lemah MUI-nya. Lemah PBNU-nya. Karena semuanya adalah ulamanya harusnya begini, ini digini. Nih ulamanya. Umaroh digini nih. Ulamanya. Akibatnya agnianya nggak mau keluar zakat. Begitu agnia nggak keluar zakat, fuqara wal masakin susah. Akhirnya mereka seperti ada daun-daun kering. Begitu mereka lapar, begitu ada yang menggerakkan sedikit, terbakarlah. Akhirnya yang salah ulama. Tadi semua. Maka disinilah di dalam Candi Borobudur sekalipun Buddha sudah mengajarkan Sang Siddhartha Gautama tentang Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Sama aja, Islam, iman, ihsan. Sebetulnya. Nah inilah kembali tentang jiwa, sahabat. Bahkan dalam Al-Quran kisah perang Badar dan perang Uhud itu kata Abah, seumpama ada perang Mahabharata dan antara Pandawa dan Kurawa.
Pada saat perang Badar, Nabi dan sahabatnya adalah sebagai Pandawa. Dia berkata semuanya. Jumlah 313. Punya 3 ekor kuda, 1 ekor unta. Abu Jahal punya 500 dengan 1.500 pasukan, punya 500 ekor unta dengan 800 kuda. Tapi kita perang menang. Kenapa? Karena Nabi berperan sebagai Pandawa. Nabi sedang memerankan, mencontohkan kepada kita sebenarnya. Apapun kisah Al-Quran itu ada tarbiyah kepada kita. Nabi kalah, Nabi menang. Menang perang Badar. Kalah perang Hunain. Kalah perang Uhud. Sebetulnya adalah pelajaran. Inti perang itu sebetulnya perang pada diri. Sebetulnya. Dari semuanya. Pada saat kau bersandar pada Allah, maka kau menang. Itu pada dasarnya. Pada saat kau bersandar pada Krishna, Pandawa menang. Di pada saat Kurawa bersandar kepada apa yang dimiliki Krishna, walaupun jumlah kau banyak, hancur. Inilah. Maka perang Badar itu betul-betul seperti kisah Mahabharata, sahabat. Dan Nabi sebagai kelompok Pandawa. Di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hamzah. Seolah-olah adalah Pandawa 5. Gitu kan bahasanya, gitu kan dari semua. Maka mereka hancur. Tapi perang Uhud sebaliknya. Pada saat Nabi perang di Madinah, markas Nabi di Madinah, jumlah pasukan Nabi lebih banyak. Khalid bin Walid bersama Nabi, Hamzah sudah bersama Nabi, Abu Sofyan sudah bersama Nabi. Kalah. Kenapa? Kenapa kalah? Karena bersandar pada ghanimah, bukan bersandar pada Allah. Dan Nabi di situ atiullah wa atiur Rasul. Dan Nabi sudah merintahkan kalian tidak boleh turun gunung sebelum aku perintahkan. Inilah manusia hari ini. Pada saat dia malah sebaliknya, yang dilihat adalah apa yang dimiliki Krishna, maka kalahlah di perang Uhud itu, sahabat. Bahkan hampir baginda Nabi terbunuh, bahasanya begitu. Kisah sanepan Allahnya, syariatnya begitu. Tapi hakikatnya ada pada diri kita sebenarnya. Maka hari ini sahabatku, bagi kalian yang ingin berubah jiwanya, maka marilah kita sucikan jiwa kita. Karena pada dasarnya, kalau seandainya kita tidak sucikan jiwa kita, maka kita akan selalu dibawa pada kesulitan. Ya, maka itulah, maka banyak hikmah yang timbul ya di dalam hikmah. Akhirnya, kalaupun kamu bergembira dalam ketaatan, kamu akan bergembira dengan ketaatan itu perbuatanmu. Kalaupun bergembira dengan kekayaan, kamu menganggap kekayaan itu hasil perbuatanmu. Maka itu satu ilah ingatkan adalah la tuprihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu. Tapi bergembiralah dengan segala ketaatan yang datang sebagai karunia Allah. Itu ingat. Ya. Seolah-olah begitu. Janganlah engkau bahagia dengan kekayaan yang datang dari perbuatanmu. Wahai Mas Eko, wahai Mas Kuya-Kuya. Tapi bergembiralah harta itu datang dari sisi Allah. Janganlah kau merasakan kau bisa berdakwah. Hei para kiai, para ulama. Itu ilmu itu sebagai milikmu. Tapi berbahagialah bahwa itu datang sebagai karunia Allah pada dirimu. Begitu. Makanya la tuprihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Bergembiralah itu sebagai karunia dari Allah. Maka itulah orang-orang yang sudah menjadi Pandawa, dia akan bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, bukan apa pada sisi dia. Saya bisa sholat, saya bisa tahajud, saya bisa dua, saya bisa sedekah, bukan di sisi dirinya lagi. Inilah ya. Makanya kenapa dari awal bahwa kita harus menghidupkan bagaimana syu'aul basyirah kita adalah apa namanya yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi wa hakul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka adalah wala wujudaka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu, dan adapun mata basyirah membuatmu menyaksikan keberadaanmu. Mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya Allah. Allah lah yang wujud. Nah, inilah dari awal kata Abah juga. Kalau ingin kita digerakkan oleh Allah, maka panakkan dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadah jasadahu. Hancurkan dirimu. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Pengakuan adanya diri itulah yang menjadikan kita bermasalah dalam hidup. Itulah yang maksud Allah adalah dalam surat apa itu ya,
yang dijelaskan tentang apa di sini adalah, oh maaf saya lah, kan Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Ya, menyadari sebenarnya dari dahulu Allah itu hanya ada sendiri dan sekarang pun ada sendiri. Maka sahabatku, bagaimanapun nanti demo ini akan terjadi, kemudian nanti masih berlanjut, jangan tertipu dengan apapun yang terjadi. Ya, dan jangan takut dengan apapun. Tadi semua, takutlah hanya pada Allah. Ingat, selama kau takut pada Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyentuhmu. Tapi saat kau takut pada kejadian apapun, pada benda apapun, pada makhluk apapun, maka benda itu akan datang pada dirimu. Itulah manusia sekarang takut dengan kolesterol pada daging, sekarang kolesterol menghantui manusia. Itulah karena manusia takut bahwa kacang-kacangan makanan tertentu membuat asam urat, maka sekarang asam uratlah mengejar-ngejar dirimu. Karena kau takut bahwa makanan ini bisa menimbulkan darah tinggi, maka dia datang kepada dirimu. Ingat itu. Ilah yang kau takutkan itulah. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuatmu takut. Tidak ada yang bisa membuatmu mati. Tidak ada yang bisa membuat darurat, darau wala naf'an wala mautan, wala, kecuali Dia, Allah. Itulah maksud makna la ilaha illallah. Maka latihlah setiap saat, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka mudah melihat Allah, melihat segala yang ada. Ada, segala ada. Maka kau sebenarnya lihat Allah itu. Itu saja. Dohir, berarti kau sekarang sedang melihat yang batin itu. Gitu. Jadi kau usah lihat yang batin, lihat aja yang dohir. Karena yang dohir itu yang batin, gitu loh. Gitu. Ternyata sekarang tuh nggak usah lihat asin nggak kelihatan. Lihat saja garam, kau lihat garam, lihat asin, gitu. Itu Allah sudah dohirkan. Kau lihat Rasulullah Muhammad, kau lihat Allah sebetulnya. Itulah maka kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajahu. Segala sesuatu ada hancur kecuali kau pandang sebagai Muhammad, wajah Dia. Allahu mubtada, nurus samawat, sebagai khobar mubtada. Maka segala pun yang kau lihat di alam ini, apapun gonjang-ganjingnya, jangan kau tertipu dengan tagoyurnya alam. Ingat, di alam ini apapun dahsyatnya perang gajah dan apapun, ingat, itu hanya perang dalang. Dalang hanya ingin dilihat apakah Jalal, Kohar, Jamal, atau Kamal. Negara-negara yang sedang indah, yang sedang damai, ada pada Jamal dan Kamal. Negara-negara yang sedang berperang, maka sesungguhnya negara itu tidak akan berperang kalau jiwanya tidak berperang. Maka apa? Selama jiwa orang Palestina, orang Hamas itu ingin membunuh Yahudi, orang Yahudi ingin membunuh dia, itu masalahnya sebenarnya. Tadi, karena salah pandang semuanya. Maka tidak akan selesai. Semakin keras Hamas ingin membunuh Yahudi, semakin keras Yahudi ingin membunuh si Hamas. Itulah kebodohan. Dua-duanya bodoh. Sebenarnya. Coba kamu, mulailah tumbuhkan cinta. Inilah cara beragama yang salah dengan teroris itu. Dan ingat, Hamas itu teroris. Yang kalian bela-bela itu. Tadi semua. Karena dia itu juga, dulu juga awalnya Israel lagi tidur diserang sama dia. Dan sekarang aja kain-kain. Ayolah, susah beragama yang masih nanggung itu. Nah, hilafah-hilafah sama tuh. Orang-orang yang agamanya itu kenapa itu? Di luar Islam kafir itulah yang membuat Islam itu hancur itu sendiri. Ya, itulah yang harus dirubah oleh kita. Syu'aul basirah yusiduka kurbahu minka. Insya Allah dengan akal yang bercahaya akan menyaksikan kita kedekatan dengan Allah. Tapi wa ainul basirah itu siduka adamaka liwujudi. Tetapi sebaliknya dengan ainul basirah, dengan ilmu di dalam sini, kau akan menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaan Allah. Ternyata aku buta, Allah yang melihat. Ternyata aku tuli, Allah yang sama. Ternyata aku bisu, Allah yang kalam. Ternyata aku tidak punya apa-apa gerak, Allah yang kudrat. Aku tidak punya keinginan, ternyata Allah yang punya iradah. Maka engkau akan diatur oleh Dia. Itulah yang kata dia, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, nah itu. Hamba yang mencintainya adalah mengembalikan hakikat wujud dia kepada wujud Allah. Aku hanyalah engkau ya Allah. Itulah sahabat ya. Itu yang Abah suka ajarkan. Karena dengan itulah kamu akan bahagia. Dan Abah membuktikannya. Kalau menurut Abah termasuk orang bahagia. Maka tidak ada lagi yang Abah ingin kecuali mati. Tadi semua. Abah tidak membutuhkan liburan ke Amerika, tidak membutuhkan kemana. Karena tiada yang lebih indah dari Allah. Dan Allah sudah mengelilingkan Abah ke seluruh dunia. Cukup bagi Abah. Maka ya Allah, cukuplah bagiku. Tiada yang lebih indah dari berlian. Tidak lebih indah dari 1 miliar triliun dolar sekalipun kecuali kembali padamu. Tiada yang lebih indah dari apapun kecuali kembali padamu. Walaupun setiap hari rumah Abah selalu ditambah dengan sesuatu. Tadi semua ya.
Nah inilah yang kalau kita kadang-kadang aneh dan ajaib kata Abah juga. Dalam semua kemarin hampir 2,3 miliar Abah keluarkan uang, tapi semuanya tadi uangnya dari mana, keluarnya kemana. Maaf ya sahabat, kadang-kadang kita ini memang aneh dunia ini. Pada saat engkau sudah tidak menghendakinya, malah dia tadi itu susah. Itu tadi sebaliknya pada saat engkau justru menghambanya. Dan itulah hadis kunci. Hei dunia, larilah kamu dari mereka. Kenapa sih Allah menyuruh dunia? Karena dunia itu dia sebetulnya. Maka kata saya sungguh bodoh orang mengejar-ngejar dunia. Padahal dunia itu adalah al-amru mir'atu yang tajali menjadi dunia ini. Maka hati, ya Allah, ya Karim. Kenapa manusia ini? Kadang-kadang kamu suka ingin teriak gitu kan tadi semua. Tadi. Padahal itulah kata Allah, waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa dia yang lalai pada diriku, yang tidak menyadari aku, yang sebenarnya adanya aku, yang sebenarnya wujud hanya aku. Adapun ini makhluk ini hanya bayanganku. Maka kadang-kadang pada saat aku ingin sembunyi, aku adakan dia. Pada saat aku ingin nampak, aku hilangkan dia. Itulah tagoyurnya alam. Tagoyurnya makhluk. Tadi semua. Ya. Kamu akan menyaksikan itu. Nanti asyik nanti menyaksikannya. Silahkan kau ya Allah datang dalam kecil, mau datang besar, aku lihat engkau. Silahkan kau ya Allah datang pada biru, pada kuning, pada coklat, aku lihat engkau. Silahkan ya Allah engkau datang pada wujud manusia, wujud binatang, aku lihat engkau. Silahkan kau Allah apapun. Tak ada yang lain. La ilaha illallah. Tiada yang menyangkan pada nasi kecuali engkau. Tiada yang menghilangkan haus pada air kecuali engkau. Tiada yang indah cantik pada istriku kecuali jamalmu. Tiada yang lucu yang indah pada anak-anakku cucu kecuali indahnya jamal dan kamalmu. Tiada yang indah pada segala yang enak ini kecuali adalah jamal dan kamalmu. Dan tidak ada yang jelek daripada pencuri yang jelek itu semua kecuali aku melihat jalalmu. Tiada yang jelek dengan tetanggaku yang benci pada diriku, aku melihat jalalmu. Tiada yang jelek yang orang yang mengambil buah-buahan yang kutanam oleh tetanggaku, aku melihat koharmu. Indah semuanya. Silahkan kau datang kepadaku sebagai jalal. Silahkan kau datang kepadaku sebagai kohar. Kan sudah melihat Allah, sahabat. Inilah. Kalau sudah sampai di situ, kamu sudah sebenarnya sudah selesai hidupmu tadi semua ya. Dan dia Allah al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la sataruhu hajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasirah. Allah tidak terhalang dari dirimu. Kamulah yang terhalang dari Allah. Kamulah yang menghalangi Allah adanya dirimu. Karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Kamu ada, dia tidak ada. Ayo, mau pilih mana? Kamu melihat, dia buta. Kalau kamu yang mendengar, dia tuli. Sementara kamu butuh Allah. Maka itulah dari awal. Itulah kenapa dari awal agama itu ada al-mutu qabla tamutu itu. Panakan dirimu. Pengakuan kepada hidup. Pengakuan. Kalaupun sekarang hidup, kamu sadari hidup. Tapi hidupmu dihidupkan. Artinya kau bisa mudah dimatikan. Ini lagi ngomong, belum selesai satu kata, dia bisa matikan. Karena dorho wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusuro. Apa yang bukan dia? Apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Dia yang bisa merubah segalanya. Nah inilah, ya silakan pilih hidupmu. Jadilah sahabat ya, Abah mengambil dari pelajaran-pelajaran apa yang sudah kita lewati dalam kemarin. Maka itulah kenapa segala kesulitan datang pada banyakan manusia sekarang. Mata waqafa matlabun anta tolibuh bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau berada kalau kamu dia. Karena hanya dialah yang bisa merubah. Kata dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan bisa merubah satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi an, kecuali rubahlah jiwamu. Dengan jiwamu itu. Siapa jiwamu itu? Ruhku. Dengan ruhku lah kamu bisa berubah. Bukan dengan badanmu. Tadi semua. Wala tayassar matlabun anta talibu bi nafsika. Dan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan dirimu, jasadmu itu. Karena jasadmu itu mati. Nah, inilah sahabat. Jadi mau bagaimana tadi semua ya. Maka dikatakan latas tagrib wuku al aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiku wasbiha wa wajibun atiha. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesulitan pada tubuhmu. Kesulitan uang, kesulitan kesehatan, kesulitan ini. Karena kau ada. Coba, kalau kau ada, maka kesulitan itu ada. Kalau kau tidak ada, apa kesulitanmu itu? Malah sebaliknya kau tidak ada. Yang ada Allah. Dan Allah itu kaya.
Goniyun, Mugni, Rozak. Engkau lah Rozak itu. Betulnya. Maka disitulah ada tahalli, tajalli, sahabat ya. Jadi itulah sahabat ya untuk sementara yang bisa Abah sampaikan. Maka itulah sadarilah nafas ya. Mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fihi yumdihi. Tiada setiap nafas kau hembuskan kecuali kau buat takdir. Ya. Maka hati-hati ya. Kau sangkakan hantu itu pocong, maka jin itu langsung datang padamu. Ah, ini pocong gitu. Kau sangkakan hantu itu genderuwo, maka dia. Tapi orang Amerika kau sangkakan bahwa hantu itu Dracula, jin itu datang sebagai wujud Dracula. Kau sangkakan kesulitan, nah itulah. Maka segala yang kau sangka, aku susah, aku miskin, aku ini gagal, nah itulah. Ayo rubah sahabatku, bangkitlah. Bangkitlah. Bangkitlah jiwamu. Karena Abah dikhawatirkan pada saat ruhmu keluar, engkau sedang tidak sadar. Dan itulah penderitaan. Kau akan masuk pada suatu alam yang disebut barjah. Dan barjah itu, ya, maaf ya, kalau Abah buka sedikit, itu kan dari semua. Kita bisa komunikasi dengan orang barjah itu. Ya, yang barangkali lah, Abah tidak mau juga lah buka. Nanti jadi fitnah lagi. Itu kan dari semua. Cuma intinya, Abah bisa ngomong dengan dia. Ada orang di barjah itu sudah 800 tahun. Ada yang sudah 1 juta tahun. Dia bilang apa? Aku dari sejak pertama, aku sendiri dalam kegelapan 1 juta tahun. Dan aku haus setiap hari bertambah dari hari pertama sampai hari ini. Haus yang tidak ada minum, panas yang tidak ada kipas, gelap yang tidak ada lampu. Jangan kau anggap sepele. Marojal bahraini yatakin bainahuma barzah, barzahun la yabghiyan. Ada barzah sebelum dunia, akhirat. Banyak orang pergi dari dunia, pintu akhirat belum terbuka. Dia atwa, kata Quran, atwaron, gentayangan. Itulah. Ya. Dan barangkali kalian bagaimana mereka di barjah itu. Ya, Abah suka cerita buat teman-teman di depan gerbang Abah itu dulu pernah ada yang mau bunuh diri, seorang Amoy. Ya, 800 tahun sampai hari ini dia di situ berdiri. Dan kita bisa tanya, bagaimana perasaanmu? Kenapa kau bisa berdiri di sini 800 tahun? Aku mau bunuh diriku. Apa yang kau rasakan? Penderitaan. Kenapa kau menderita? Karena aku nggak bisa pulang. Tadi semua. Bagaimana rasanya? Panas yang ada. Bisa menemukan pendingin. Haus yang tidak menemukan air. Lapar yang tidak menemukan makanan. Barangkali inilah yang dikatakan Rasulullah tentang neraka. Itu bukan perbuatan Allah. Kitalah yang membuatnya. Maka itulah kenapa kita harus kembali pada Allah. Kalau tidak kita ada di alam barjah. Dan kita wajib liqa dengan Allah di sini sekarang. Paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Buat kalian yang pernah WA ke Abah ingin bunuh diri, nah Abah kasih tahu si Amoy itu. Contoh si Amoy, orang yang dia putus asa dari rahmat Allah, dialah yang mendolimi dirinya sendiri. Dan bayangkan kamu sekarang sulit, tidak punya uang mau bunuh diri, tapi si Amoy itu 800 tahun. Dan dia haus yang tidak dari hari pertama, sejak dia keluar dari alam dunia, masuk ke alam itu. Dan dia haus setiap hari makin meningkat, meningkat, meningkat. Bisa kebayang oleh kamu hausnya. Kamu saum dari pagi sampai jam 5 sore. Bagaimana rasanya kamu ingin minum di maghrib itu. Dan dia tidak menemukan air itu. Sahabat, tanpa untuk menakut-nakuti siapapun. Tapi inilah kenyataan yang ada. Silakan tanya kepada ahli ruhani yang lain lah. Kalau nggak percaya. Semua ya. Ya, mudah-mudahan bisa diwardani. Jadi semua sehat semua. Dimanapun berada. Maka inilah. Kenapa Allah selalu menyuruh kita. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bergegas. Bergegas. Tadi semua ya. Karena waktu terbatas. Karena kita ini harus balik pada Allah. Tapi balik pada Allah, Allah itu maha suci. Maka itulah tadi. Kenapa? Untuk kembali pada Allah itu kita membutuhkan menjadi akhlas sakho. Menjadi pemurah, dermawan, penyayang, ahsin, kama asanul. Maka ayo, jiwa-jiwa sifat Allah kita tajalikan. Memaafkan, menyayangi, menyatukan, memberi, membagi. Karena tadi jangan sampai kayak si Amoy tadi. Ya. Karena dia bahil, dia pelit, dia ini. Dia terus hidup begitu keluar ruhnya. Dari dunia sudah pergi, pintu akhirat belum terbuka, maka dia akan berada. Dan Abah kasih tahu berapa lama manusia ada di alam barjah yang terlama
Quran mengatakan 4,7 miliar tahun. Artinya kau berada dalam keadaan seperti si Amoy 800 tahun tanpa minum. Dan dia sendiri. Ingat, perjalanan pada Tuhan itu gak ada gerombolan, rombongan. Enggak, sendiri-sendiri. Seolah-olah dunia ini. Itu maka surganya juga tadi. Arduhas samawati wal ardh. Ya, seluas langit dan bumi. Seolah-olah bumi dan langit milikmu sendiri dengan segala kenikmatannya. Itu baru di alam barzah. Sudahlah, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.